Shalom Jemaat Jati Tuhan, mari dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 22 Oktober 2023 jam 10 pagi akan dihadiri oleh Ibu Susana Indra SH. Ibadah Wanita Sabtu 21 Oktober 2023 jam 10 pagi akan dihadiri oleh Ibu Alvina Pindarano. Ibadah Youth Sabtu 21 Oktober 2023 jam 7 malam akan dihadiri oleh Saudari Michelle Febriana. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang bagi Bapak Ibu anak-anak, sedangkan sekolah minggu pukul 11 siang. Doa malam GBS Kapernaum Surabaya setiap Kamis jam 7 malam akan dimulai bulan November. Persembahan gereja, diakonia, dapat BCA, OVO, dan Shopee Pay di nomor yang sudah tertera dan juga perpuluhan dapat BCA di nomor yang sudah tertera atas nama Samuel Wibowo. Ayo dukung acara Natal dalam doa dan bakti syukurmu dalam wujud persembahan Natalku yang akan kita kumpulkan di bulan Oktober 2023. Amplop persembahan Natal bisa diambil di Gereja GBS Kapernaum ya. Galon karakter bisa sesuai pada request ya. Harganya cuma 25.000 aja. Bagi yang pesan bisa menghubungi Andi di nomor di layar pengumuman. Untuk setiap video pada raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Coba like, comment, share, subscribe ya. Kami segenap warga jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang bulan-bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang di Duduk Islam dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang didoakan dapat menghubungi kembali di nomor 0838 599 330 10. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Baik, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan baik, Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya ajak kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh kuat, kami boleh hebat. Saat ini itu semua karena kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menaikkan setiap ungkapan syukur kami. Kami mau menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Tuhan kiranya memberkati, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu. Bahkan Tuhan akan memberkati setiap jemaat Tuhan yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji bahkan menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan kita dan Tuhan Yesus yang besar. Amin. Tiada
bahwa Engkau adalah Allah yang mempesona hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Siap memuji Tuhan, amin. Siap berjoget bagi Tuhan, amin. Kita angkat pujian kita. Sama-sama berkata untuk Tuhan.
siapkan hati kita. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau melayani, mengasihi, bahkan mengiring Tuhan sampai kita menerima mahkota kehidupan kita. Sepanjang hidupku
Terima kasih Bapa di surga. Kembali kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Sungguh benar Tuhan. Seperti pujian yang barusan kami bawakan, bahwa hidup kami haruslah melayani Engkau. Karena apa? Kami tahu ada janji yang Tuhan berikan buat kami yang melayani. Terima kasih Bapa. Pimpin hamba-Mu, salibkan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara kepada jemaat-Mu lewat bibir hamba-Mu. Terpujilah Allahku hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk semuanya. Puji nama Tuhan. Iya, sebetulnya ini adalah kali kedua saya diberikan kesempatan oleh Pak Samuel untuk boleh menyampaikan firman di tempat ini. Ya, waktu pertama kali saya ngisi firman, kita tidak di tempat yang ini, tapi tempatnya mungkin agak di sebelah ya, agak di sebelah. Dan pada saat janjian saya ngisi firman yang kedua di tempat ini, kebetulan COVID ya. Jadi pas zamannya COVID, akhirnya ibadah juga ditiadakan, akhirnya saya di cancel akhirnya ya. Puji nama Tuhan. Mungkin yang pernah mendengar khotbah saya, mungkin yang pertama saya di tempat ini. Wow, baru semua ya? Sudah lupa. Baru semua? Saya. Jadi saya bersyukur bahan khotbah saya untuk pagi hari ini tadi sudah disaksikan semua, ya, sudah disaksikan semua. Jadi saya mau khotbah itu sekarang gampang. Saya ganti tema saya nggak banyak khotbah. Nanti kalau sudah ngantuk, ya, saudara bisa atau anggap nggak bapak. Nanti saya akan langsung amin, ya. Jadi karena apa? Waktu kita, Pak Sen, saya diberi waktu berapa menit ini? Ini sudah setengah 12 loh. Nggak apa-apa. Sampai jam 12. Sampai jam 12. Sampai jam 12. Iya. Berarti firman saya pendek ya. Firman saya pendek, berarti saya harus ngebut. Saya harus ngebut ini. Kalau nggak ngebut, nggak akan selesai. Ya. Jadi sebagian firman saya itu tadi sudah disampaikan Ibu juga, Pak Sen juga. Satu pesan yang mau saya sampaikan bahwa saya sama Pak Sen ini sudah termasuk orang yang berumur, ya. Jadi yang muda-muda maupun yang tua jangan kalah, ya. Kalau Bapak Ibu lihat saya ini, saya kira-kira umur berapa sih? 55. Terus ada lagi? 67 tua ya. Masih kinyis gitu 67. Nah, yang 17 itu aku seneng. Ya. Saya ini sudah swidak siji. Ya. Sudah swidak siji. Tapi saya masih semangat mau melayani Tuhan. Ya. Saya sama Pak Sen ini sudah boleh dikatakan tubuh kita itu sudah nggak sempurna. Ya. Saya ini udah pernah pasang ring 1, ya. Saya juga hampir saja stroke, ya. Kalau menurut medis itu stroke ringan. Ya. Stroke ringan sampai, maaf kata ya, saya mau pakai celana sendiri aja sudah nggak bisa, ya. Mau pakai celana sendiri aja sudah nggak bisa. Waktu itu kalau memang Tuhan panggil pulang, ya enak ya. Tapi kalau nggak dipanggil pulang, saya harus mati sebelah. Alangkah repotnya, ya. Ternyata Tuhan masih mau pakai. Tuhan ngomong belum waktunya belum pulang.
Anda masih harus terus melayani, ya. Jadi firman saya pagi hari ini, saya lebih banyak mengupas tentang pelayanan, ya. Jadi saya lebih banyak mengupas pelayanan, dan saya pagi hari ini moga-moga waktu saya cukup, karena saya akan mengkhotbahkan satu kitab, ya. Anda tahu satu kitab. Kalau saya khotbah kitab Imamat, kira-kira turu kabeh, ya. Imamat itu, saudara kalau sudah pernah baca, wah itu khotbahnya itu sulit, ya. Yang baca aja nggak mudah, nah dia sing khotbah, ya. Tapi tenang. Saya khotbah ini, saya ambil kitab yang paling pendek nomor 2, ya. Saya ambil kitab yang paling pendek nomor 2. Nah, kalau dengar kitab yang paling pendek, seneng nggak, ya? Paling pendek nomor 2 itu hanya 14 ayat. Ini sengaja dipakai juga. Karena saking banternya suaraku pakai ini mic. Tes, ya. Ya nggak apa-apa ya Bu, kita sambil guyon ya, supaya nggak ngantuk. Jadi kitab yang paling pendek itu yaitu di 2 Yohanes. 2 Yohanes itu hanya ada 13 ayat. Nah, yang saya mau bagikan hari ini yaitu di 3 Yohanes. 3 Yohanes ayatnya hanya 14. Jadi selisih 1 ayat, ya. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan kita. Jadi 3 Yohanes itu ayatnya nggak banyak, ya. Saya coba bagikan semua, semoga waktu saya ini cukup. 3 Yohanes ayat yang pertama, dari Penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Jadi kitab 3 Yohanes itu diawali dengan salamnya dari Penatua, ya. Kita tahu Penatua di sini yaitu Rasul Yohanes, ya. Rasul Yohanes lah yang menuliskan kitab 3 Yohanes, ya. Dari Penatua kepada Gayus, ya. Gayus di sini bukanlah Gayus yang ketangkap kamera lagi nonton tenis di Bali, ya. Bukan. Itu Gayusnya beda, lain lagi, ya. Ini Gayus yang di firman Tuhan, ini adalah mungkin ini adalah anak rohani, ya. Anak rohani dari Rasul Yohanes, ya. Yang kukasihi di dalam kebenaran. Jadi ini Gayus ini termasuk anak rohani atau murid yang sangat dikasihi oleh Rasul Yohanes, ya. Ayat kedua, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja, ya. Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa, ya. Saudara, kalau kita memiliki seorang mentor, ya, atau seorang gembala, alangkah senangnya kita. Karena apa? Seorang gembala berkata apa? Aku berdoa. Jadi Bapak, Ibu, Saudara semua, tanpa kita sadari, setiap hari itu Pak Samuel itu membawa nama-nama kita dalam doanya dia, ya. Kalian kalau nggak percaya nanti pulang tanya Pak Sam pernah doakan saya enggak? Ya, kita masih enak tidur loh, lagi enak. Pak Sam sudah berlutut berdoa satu-satu jemaatnya, supaya jemaatnya apa? Bisa kuat. Didoakan apa? Supaya sehat. Didoakan apa? Supaya ternaknya, sapinya, ladangnya, ya,
sawahnya semua berhasil, ya. Semua anaknya itu apa? Bisa ke Hong Kong, Bu, jangan lupa ya. Kalau ada oleh-oleh nanti Pak Sen, Pak, nanti ini untuk Pak Vincent, pembicara yang itu hari denger no. Jadi ongkos dengar itu ada, Bu. Memang kalau kita ikut Tuhan, zaman dulu itu orang itu takut. Ya, orang itu takut. Kalau dengar, kamu pacaran sampai siapa? Pendeta, gimana kok? Itu dulu. Kalau sekarang begitu dibilang nikah dengan pendeta, orang bangga, Bu. Bangga. Kalau dulu, waduh, anak itu kamu mau sekolah apa? Sekolah pendeta. Ojo, kon pinter sekolah kedokteran nah. Teko sing pekle gini pincang lho. Kon mau sekolah apa nak? Kedokteran. Ojo jadi pendeta ae. Ya. Jadi kalau zaman dulu yang ele-ele itu suruh jadi pendeta. Yang pinter-pinter suruh jadi dokter. Sekarang enggak. Sudah terbalik. Ada kebanggaan kalau kita itu menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Jadi kalau hamba Tuhan gembala mendoakan itu tidak mendoakan hanya satu aja. Ya, ibu mungkin doa, Pak, aku kepalaku pusing, tolong doakan. Pak Sem itu nggak doakan hanya sakit kepala pusing aja. Tapi semua, ya, di firman Tuhan katakan apa? Dalam segala sesuatu, semua itu didoakan, ya, baik itu yang seperti saya katakan tadi, kesehatan, pekerjaan maupun yang lainnya. Sama seperti jiwamu baik-baik saja, ya. Nah, saya mau jelaskan ini kenapa kok tadi sudah didoakan semua. Ya, komplit. Kok tiba-tiba ada lagi khusus mendoakan jiwamu baik-baik saja. Ya, jiwamu baik-baik saja. Kalau di bahasa Inggrisnya di King James itu dituliskan itu di King James dituliskan even as your soul prosper. Ya, jadi Rasul Yohanes mendoakan supaya jiwanya Gaius itu prosper. Prosper itu apa? Makmur. Ya, makmur. Kenapa kok jiwa didoakan makmur? Ya, karena jiwa itu kalau nggak makmur, ya, ini contoh orang kaya, ya, pernah nggak lihat orang kaya? Kalau pernah lihat orang kaya, banyak mungkin ya. Pernah nggak lihat orang kaya yang pelit? Pernah ya. Nah, itu tandanya apa? Jiwanya nggak makmur. Ya, duitnya banyak makmur, tapi jiwanya itu nggak makmur, jiwanya pelit. Ya, tapi di sini bukan hanya tentang pelit, ada sesuatu yang Rasul Yohanes perlu doakan, karena nanti di ayat-ayat berikutnya ada hal-hal yang bisa membuat Gaius ini, ya, jiwanya itu tidak menjadi makmur. Ya, nanti saya jelaskan di ayat yang selanjutnya. Maaf, saya minum. Terima kasih pemimpin pujiannya, semangat, saya suaranya sampai habis. Ya, ikuti pujian walaupun sudah suida tapi saya semangat. Ya, terus terang saya dari dulu itu seneng kalau suruh puji-puji itu seneng. Jadi ya sekalian olahraga lah ya, sekalian olahraga. Ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran,
sebab emang engkau hidup dalam kebenaran. Ya. Jadi Gaius ini dia adalah anak rohani dari Rasul Yohanes. Dia diutus ke satu daerah dekat Efesus. Ya. Dia diutus oleh Rasul Yohanes ke satu daerah yang dekat Efesus untuk dia di sana itu mengembangkan penginjilan. Ya. Mengembangkan penginjilan. Dan ini bisa membuat Rasul Yohanes merasa sukacita. Ya, sukacitanya kenapa? Karena beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidup dari Gaius dalam kebenaran. Ya. Jadi banyak anak-anak rohaninya Rasul Yohanes yang ketika mengunjungi Gaius di satu kota dekat Efesus, mereka sempat singgah di tempatnya Gaius dan mereka melihat bagaimana cara hidupnya Gaius. Ya. Jadi setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus masuk dalam pelayanan. Ya, nggak tahu itu pelayanan apa. Ya. Anda yang punya talenta suara, ayo ikut audisi menjadi singer, menjadi worship leader. Anda punya talenta musik, ayo ikut audisi, main bass, main drum. Ini tadi katanya ada youth ya Pak? Ada youth. Ibadah youth sendiri. Ibadah youth sendiri. Sabtu. Lah Anda ini STW. Setengah tua Pak youth. Nah. Marah mbaknya, saya bilang STW marah dia. Jadi, oh kalau acara youth Sabtu, kamu termasuk youth ya, berarti kamu datang Sabtu aja. Saya seneng sih ya, jemaat gak terlalu banyak, ya kira-kira 100. Saya gerejanya dulu juga gitu, punya jemaat kira-kira 100. Jadi saya bisa kenal si A, si B, si C, si D, bisa kenal. Nanti minggu depan si A atau si B nggak datang, langsung tahu loh, Pak itu nggak datang, Ibu itu nggak datang, bisa langsung tahu. Ya, sekarang gereja saya itu jemaatnya 6.000, habis nggak ada yang kenal, datang duduk sembayang buyar doa berkat pulang, jalan dewi-dewi, udah nggak saling mengenal. Kalau dulu itu kenal semua. Ibadah buyar jam 12, pulang bisa jam 1. Ngerumpi. Ketemu ini ngomong-ngomong, ketemu ini ngomong-ngomong, nggak terasa baru jam 1 baru pulang. Karena apa? Semakin gereja kecil, kesatuan itu semakin ada. Gereja besar, kita udah saling nggak mengenal. Jadi paling enak suasana kayak gini. Bebas, kita nggak terikat. Mau ibadah sampai jam 2 nggak apa-apa. Ya, nggak dibatasi mau yang saksi mau 10 nggak apa-apa. Tapi kalau ibadahnya sudah 6.000, itu sudah diatur. Ujian harus 15 menit. Kesaksian boleh 1 orang. Karena apa? Nanti 1 jam berikutnya ada ibadah lagi. Jadi enaknya acara ibadah gini itu kita hidup. Ya dong, kita hidup. Saya ini di mimbar ini loh gemetar semua. Tadi saya lihat yang naik ibu-ibu, wih dengan PD-nya. Berarti sudah sering tampil. Ya loh. Nah, enggak gampang loh. Orang yang enggak biasa ke depan itu gemetar semua. Saya ini juga gemetar, kiri saya ini rada gemetar sudah. Karena apa? Yaitu sejak hampir kena stroke tangan kiri agak kena. Makanya kalau saya pegang mic harus kuat-kuat supaya nggak ketahuan, nggak pede. Oke, kita lanjut. Masih belum ngantuk toh? Nah. Sebab aku bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ayat 4,
Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Ya. Sebetulnya kalau Pak Sam mengembangkan Anda-Anda ini, ya, apa sih sumbangsi Anda terhadap Pak Sam? Tidak ada. Ya, Pak Sam itu hanya penuh dengan sukacita kalau dengar, oh ibu ini anaknya berhasil, ya, ibu ini usahanya lancar. Itu aja sudah cukup bagi Pak Sam, ya. Tapi kalau Pak Sam jemaatnya 50, dari 1 sampai 50 bermasalah semua, itu baru Pak Sam nggak bisa bersuka cita. Jam doanya bisa bukan 1 jam, bisa 5 jam. Ya. Jadi yang penting yaitu tadi, ya. Yang penting tadi seperti ibu itu tadi ngomong, saya juga minta bantuan doa kepada ibu siapa. Ya, itu perlu. Kita itu saling mendoakan. Pak Sam di sini ada kelompok sel enggak? Ada. Loh. Siapa yang kepingin ikut sel, kelompok sel? Kelompok sel itu apa? Kelompok sel itu seperti kalau di Betani, itu Betani FA. Ya, kalau di Mawar Sharon itu namanya CG. Ya, itu komsel, kita harus bikin kelompok sel. Kelompok sel itu ya kira-kira 5-6 orang. Itu kita berkumpul nanti diadakan hari apa? Ya. Karena apa? Kalau kita gini ini 1 minggu hanya ketemu sekali itu kurang. Ya, kurang. Karena apa? Di sini kan Anda nggak pernah disuruh khotbah. Yang khotbah paling Pak Sam, kalau enggak pembicara yang diundang. Pak Hendro, Pak. Nah, tapi kalau di komsel ya, di komsel setiap ketua sel itu belajar khotbah, belajar pimpin pujian, belajar doa, ya. Jadi kita itu sama-sama bisa bertumbuh. Siapa yang setuju di gereja ini dibentuk kelompok sel? Tapi kita ada BBIS setiap Sabtu, jadi ada perkumpulan sendiri-sendiri, Pak. Gimana? Ada perkumpulan perempuan-perempuan, laki-laki sendiri itu ada ibadahnya. Di GBIS? Iya. Oh. Ya lebih kurang sudah sama lah ya. Iya, iya. Sama. Yang penting saya mau tanya, waktu acara wanita, acara laki, yang nyampaikan firman siapa? Gantian, gantian. Itu sudah sama. Ya. Itu semua sel grup itu hampir sama. Ya. Jadi ya itulah. Kadang kita juga nggak harus melulu tiap hari firman. Sekali-sekali Bu ya acara rujaan lah. Ya loh, rujaan supaya apa? Supaya kita itu lebih akrab. Jadi jangan melulu firman, nanti ngedumel firman lagi. Ya, jadi acaranya boleh kumpul-kumpul lah. Yang penting jangan kumpul-kumpul jualan. Ya, saya nggak setuju jualan, apalagi naik utang-utangan. Ya, lebih baik jangan. Ya, karena motivasi kita itu murni untuk Tuhan. Jangan kita memanfaatkan, oh ada acara dianggap arisan, oh jualan kaos, jualan lombok, jualan apa? Jangan, ya. Jadi kalau kita mau acara ya acara aja, gitu. Ya. Ayat 5, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Ya. Jadi dari ayat 5 ini dari ayat yang 5 yang barusan kita baca, saya percaya Gaius ini termasuk orang yang kaya. Ya, orang yang kaya. Tapi Alkitab nggak menulis, ya, Alkitab nggak nulis bahwa Gaius ini wonge sugih, enggak.
Ya, tapi dari caranya dia, ya, menerima orang-orang yang datang kepada dia, walaupun orang itu dia tidak kenal. Ya, mungkin ada pembicara dari daerah mana datang, ya. Pak Sem kenal, nih kalau Pak Sem kenal gampang. Ya wes di rumahku ada kamar kosong, nginep kok di sini. Ya, ini kalau nggak kenal, belum tentu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Gaius itu menerima mereka sekalipun mereka itu orang asing. Orang asing itu orang yang tidak dikenal. Kenapa saya katakan Gaius ini orang kaya? Paling enggak dia itu kaya akan kemurahan. Bukan kaya itu bukan harta aja. Tapi kemurahan itu juga kaya. Orang yang nggak punya kemurahan hati itu, ya tadi itu pelit. Ya, pelit. Jangankan uang, nginep aja nggak dikasih. Ya, jangankan bilang uang, minum aja nggak disuguhi. Nah itu pelit. Itu nggak kemurahan hati. Tapi kalau kemurahan hati seperti Gaius ini, walaupun itu yang diutus itu dia nggak kenal, ya mungkin Yohanes mengutus pengirim surat ke tempat dia, tapi si Gaius ini nggak kenal, dia tetap welcome, ya, welcome dia. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, baik dengan perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ayat 6. Jadi ini adalah kesaksian, ya. Kesaksian. Ini yang saksi bukan Gaius, tapi orang-orang yang pernah singgah di tempatnya Gaius, ya. Orang-orang yang diutus Yohanes, mungkin ada berita penting. Kalau dulu kan nggak ada handphone, nggak bisa WA, ya. Dulu itu tidak ada pos, kirim surat itu harus lewat udara, lewat jalan kaki, naik unta, ya. Jadi kalau naik unta, lokasinya cukup jauh, itu harus nginep. Kalau PP takutnya dirampok di tengah jalan. Nah, itu kesaksian itu adalah kesaksian dari orang-orang yang diutus Yohanes ke tempatnya Gaius. Mereka pulang, mereka lapor ke Yohanes bahwa Gaius ini orangnya gini loh, ya, dia hidup takut akan Tuhan, ringan tangan bukan berarti suka ngaploki, ya, bukan, ya. Ringan tangan itu suka membantu, ya. Waktu, ya, kita tahu sendiri, firman Tuhan tadi katakan apa? Kita tidak boleh menerima sesuatu apapun dari orang asing. Itu nanti di ayat selanjutnya ada. Jadi kelihatannya pembawa-pembawa surat ini mereka tidak bawa apa-apa. Jadi paling bawa sangu itu pas-pasan, ya. Bahkan tadi firman Tuhan katakan apa? Si Gaius ini tidak sungkan-sungkan menolong mereka dalam perjalanan mereka. Jadi seumpama mereka sampai di tempatnya Gaius, kentean sangu, atau mungkin mereka akan melanjutkan ke kota lain, Gaius ini nyangon. Ya, firman Tuhan katakan apa? Menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Ya, nggak tahu nyangoni beras, ya, nyangoni gandum, atau nyangoni apa? Buah-buah kering, pokoknya yang bisa dipakai bekal dalam perjalanan. Jadi inilah pelayanan, ya, inilah pelayanan. Di ayat 7, sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, ini ayat 7 tadi katakan. Jadi mereka tidak bawa sangu, mereka itu juga kalau nggak kenal, ya, kalau nggak kenal, mereka tidak akan pernah meminta bantuan, ya. Karena apa? Firman Tuhan katakan apa? Kamu menyampaikan salam, kalau orang itu bukan orang Kristen, salammu itu kembali, ya. Jadi begitu kita ngomong shalom,
Kalau itu bukan orang Kristen, dia tidak membalas shalom kita. Shalom itu kembali lagi ke kita. Nah, dia tahu, dari sana dia tahu, oh ini bukan orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen saya bilang shalom, pasti dia bilang shalom. Nah, kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Ya. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian. Artinya apa? Kita itu wajib menerima penginjil-penginjil keliling. Kalau di kota mungkin nggak terasa, ya. Kalau di desa itu penginjil-penginjil itu sangat penting. Ya, mereka membangun pos PI, ya, pengabaran Injil itu butuh bantuan dari gereja-gereja setempat. Ya, karena apa? Mereka membuka ladang-ladangnya Tuhan. Ibaratnya merintis gereja-gereja kecil. Ya. Nah, kita dulu waktu pelayanan ke Pare kan banyak ketemu pos PI. Banyak pos PI yang kecil-kecil 5-6 orang gitu mulai bentuk gereja kecil. Dari sana semua giat cari jiwa, ya. Jadi saya juga sepintas lihat kursus ini juga banyak yang kosong, ya. Ini tugas kita sebagai seorang pelayan Tuhan untuk berdoa, ya. Jadi berdoa untuk kursi-kursi yang kosong, ya. Tapi jangan hanya berdoa. Kalau hanya berdoa saja, mungkin nggak gampang, pintu tutupan, moro-moro ada yang gedor-gedor pintu. Aku mau ikut ibadah, ya. Mungkin nggak banyak yang tahu, tapi kita yang harus jemput bola, ya. Nggak cukup hanya mendoakan. Biasanya orang kan, oh doakan kursi kosong, doakan. Bukan hanya doakan, kita juga perlu aksi, bergerak. Nggak tahu tetangga sebelah, ya, nggak tahu masih ada famili. Ibu itu punya anak banyak, ya, Banyak. tapi nggak ikut ke gereja semua. Semua ikut tinggal satu. Gereja mana? Di sini nih, kan saya 3. Mana? Itu ke sini. Coba anaknya yang berdiri dulu. Anaknya ibunya mana berdiri dulu? Saya ingin tahu juga. Satunya sekolah minggu. Oh, ini ada sekolah minggu. Ada. Oh, luar biasa. Tadi saya mikir, ini bapak ibunya di sini, anaknya di mana? Apakah di rumah aja? Aku tadi udah mau tanya. Karena apa? Firman saya ini tentang pelayanan. Ya. Jadi kembali lagi, sekolah anak itu, sekolah minggu itu penting. Jadi jangan bapak ibu abaikan, sik wong cilik sik cilik ae. Justru dari kecil itu kalau dia diajari sih enggak, itu langsung mancep di kene, Bu. Jadi dari kecil itu kita harus menanamkan. Firman Tuhan katakan, nyampaikanlah firman seperti kita bicara. Waktu kita duduk, waktu kita berdiri, waktu kita tidur, waktu kita dimanapun, firman itu tetap harus ada. Walaupun nggak harus kayak khotbah gitu, buka Alkitab gitu, enggak. Tapi ucapan-ucapan yang kita keluarkan itu semua nanti firman. Ya. Kalau kita rajin baca firman, ya, rajin doa. Waktu ada kejadian nanti firman itu akan muncul, akan menolong kita mengatasi masalah. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Ya, ini contoh dalam pelayanan. Yang tadi itu Gaius. Gaius itu pelayanannya ngeten, Bu. Ya, yang kedua ini siapa? Diotrefes. Diotrefes bahasa Jepangnya orang ini bepok. Bapak Ibu ngerti bepok? Bocai. Ya, bukan puyung hai, bocai.
Ya. Bukan capjay. Bukan capjay. Jadi Diotrephes ini orangnya itu nggak berguna dalam pelayanan. Dia itu dulu juga anak didiknya Rasul Yohanes. Tapi dia karena ingin lebih terkenal, ya biasalah dalam pelayanan, gesekan itu pasti ada. Ya, dalam pelayanan itu gesekan pasti ada. Ada yang selalu pinginnya tampil di tengah, di depan, ya, nggak mau yang di belakang. Nek di belakang kan, nek di sore kamera nggak kelihatan, tapi nek di depan, di tengah kan kelihatan. Akhirnya iri. Nah, begitu iri, langsung menghujat teman-teman nih. Dulu ya, pelayanan di gereja A itu loh, kita nggak pernah suruh berdiri di depan, kita selalu dapat belakang. Wis metu ae. Ayo melok aku ae. Diotrephes ini orangnya begitu. Dia pingin lebih terkenal. Ya, akhirnya dia keluar dari jalur. Dia nggak mau ngikuti bapak rohaninya. Dia nggak mau ngikuti Rasul Yohanes. Dia bentuk acara sendiri. Ya, kalau bentuk acara sendiri, ngadakan ibadah yang benar itu tidak apa-apa. Tapi ini dia menghasut, ya, menghasut orang-orang, ya, menghasut orang-orang. Ojo ikuti Rasul Yohanes, ojo ngikuti didikannya Rasul Yohanes. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah Diotrephes lakukan, sebab ia melontarkan kata-kata kasar terhadap kami. Ya, gitu. Dia bicara-bicara tentang kasar, tentang pelayanannya Rasul Yohanes. Ya, dia memutarbalikkan fakta. Ya, menghasut orang supaya jangan ikut Rasul Yohanes. Dan belum merasa puas, ya, belum puas hanya sampai di situ, ya. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, ya, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Dia sudah tidak mau menerima, ya, utusan-utusan yang Rasul Yohanes kirim ke daerah mereka. Ya, sudah tidak mau terima, menghujat orang lain lagi. Wis ojo trimo. Nek Yohanes iku kirim-kirim wong ojo ditompo. Jadi jahat sekali. Diotrephes ini orangnya jahat. Bahkan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Orang-orang ini malah ibaratnya dikucilkan, gak mau digaul. Dikucilkan. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Yang jahat itu yang gimana? Ya seperti yang Diotrephes lakukan. Itu semua itu jahat. Tetapi melainkan yang baik. Yang baik itu yang gimana? Ya seperti yang Gaius lakukan. Jadi suruh meniru apa yang Gaius lakukan, gitu loh. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ya. Jadi kalau selama kita berbuat baik, ya, kita itu pasti berasal dari Allah. Ya. Jadi bukan dari setan. Tapi kalau kita berbuat jahat, itu pasti sudah dari setan. Tentang Demetrius. Nah, ini Demetrius lagi. Jadi ada 3 murid, ya, atau anak rohani Yohanes. Yang satu tadi Gaius, yang kedua tadi Diotrephes, yang ketiga ini Demetrius. Demetrius ini juga termasuk wong sing sae, sing apik. Ya. Demetrius ini ialah biasanya jadi kurir, ya,
Yohanes kalau mau perlu kirim surat ini, biasanya yang diutus itu Demetrius. Ya, Demetrius di sini ini bukanlah Demetrius yang ada di Kisah Para Rasul. Jangan salah ya. Ini beda. Kalau Demetrius yang di Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 19 ya. Di Demetrius ada di Kisah Rasul 19. Demetrius yang di Kisah 19 ini dia adalah seorang perajin ya, seorang ahli yang membuat kuil-kuil patung ya dari bahan perak. Dia membuat kuil-kuil patung dewa Artemis ya. Jadi dia punya kerajinan membuat patung-patung ini, dan patung-patung ini laku karena apa? Orang itu banyak yang menyembah Dewi Artemis. Nah, sejak Rasul Paulus datang ke kota mereka, Rasul Paulus bilang, apa yang dibuat oleh tangan manusia itu bukan dewa. Ya, begitu Rasul Paulus memproklamirkan itu, usahanya sepi. Usahanya itu diancam jatuh pailit, bangkrut. Akhirnya apa? Dia mengajak anak-anaknya demo, ya, mengajak anak-anak buahnya itu demo, sampai Rasul Paulus dicegah supaya dia tidak masuk ke kota itu karena takut. Banyak murid-muridnya Paulus itu mencegah supaya Paulus jangan singgah dulu di kota itu. Nah, kalau Demetrius yang di sini ini adalah seorang kurir yang mengantar surat. Ini juga termasuk orang yang hidup dalam kebenaran dan selalu berhasil dapat mempertanggungjawabkan apa yang dipesankan Rasul Yohanes kepada yang dituju. Jadi ada 3 orang, 3 karakter yang kita bisa lihat ya. Yang satu, dia membuka rumahnya untuk menerima orang-orang yang datang berkunjung saat pengabaran Injil. Yang kedua tadi, yang murtad. Yang 3, Demetrius. Jadi saya mau kasih contoh sedikit. Waktunya habis ya. Nah, terus. Waktunya habis. Saya sebetulnya mau kasih contoh bagaimana seorang yang menerima hamba Tuhan di rumahnya, ya. Maksudnya seperti Gaius yang menerima hamba Tuhan, ya. Bagaimana dia kita bisa lihat tambah diberkati Tuhan. Ya, boleh saya dikasih tambahan 10 menit? Nah, kalau gitu saya lebih semangat sih. Yang 3. Ya, paling nanti berikutnya nggak diundang. Baik, elek ngantukan. Oh, mana? Tuh sampai hilang. Gak diizini, be. Hilang, Bapak Ibu bantu doa supaya muncul. Wis enggak nemu wis. 2 Raja-Raja 4. Ya. Di sini ceritanya tentang perempuan Sunem dengan anaknya. Ya. Firman Tuhan katakan apa? Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, ya. Elisa ke Sunem. Dia tinggalnya itu di rumahnya perempuan di Sunem. Perempuan Sunem ini firman Tuhan katakan sangat kaya. Sangat kaya. Dia itu
sepakat dengan suaminya, ya itu harus sepakat ya Bu. Kalau ibu punya rencana gitu, suami nggak setuju, itu jangan diterobos. Suami mau berbuat sesuatu, istri nggak setuju, nggak sepakat, jangan dilanjutkan. Harus sepakat dulu baru jalan. Karena apa? Kalau kita mau berangkat, kalau kita tidak sepakat, ya nanti persimpangan jalan, si bapak jalan ke kiri, si ibu jalan ke kanan, karena tidak sepakat. Nah, perempuan Sunem ini sepakat dengan suaminya. Rencananya mereka apa? Perempuan Sunem ini bilang, Pak, aku tahu yang datang ke tempat kita itu adalah abdi Allah, hamba Tuhan. Ayo kita bangun satu kamar di atas loh, di loteng. Kita bangun, nanti kita kasih kasur, kita kasih kursi, kasih meja, kasih kendil. Kendil itu untuk minum. Nah, apabila perempuan hamba Tuhan itu singgah di kota kita, biarlah dia boleh nginep di sana. Karena sepakat, akhirnya dibuatlah kamar di atas. Nah, saya bisa bilang kenapa perempuan Sunem ini kaya, karena dia juga membina hubungan dengan hamba Tuhan Elisa ini bukan 1-2 bulan, ya. Hubungan mereka itu tahunan. Hubungan itu mereka itu tahunan. Jadi pada suatu hari datanglah Elisa ke tempat perempuan Sunem ini, dan dia nginep di tempatnya perempuan Sunem ini. Nah, pada saat itu Elisa digerakkan Tuhan. Dia bilang sama bujangnya, Gehazi, coba panggil perempuan Sunem itu. Jadi perempuan Sunem itu dipanggil. Terus si Elisa tanya, kamu sudah berbuat terlalu banyak buat kami, ya. Sekarang apa permintaan kamu yang bisa saya lakukan? Apakah saya harus menyampaikan sesuatu kepada raja? Perempuan Sunem ini tidak minta apa-apa. Dia tidak minta apa-apa. Tapi si Gehazi ini yang bilang, dia itu nggak punya anak, ya. Jadi Gehazi bilang sama si Elisa bahwa perempuan Sunem ini nggak punya anak. Perempuan Sunem ini masih full press body, ya. Masih tahes. Kok ketawa? Aku ngomong bener loh, firman Tuhan loh. Masih full press body. Kenapa? Belum pernah turun mesin. Bener gak belum pernah turun mesin, belum pernah melahirkan, gak punya anak. Lah, sedangkan suaminya ini sudah aki-aki, kendor, baunya kendor semua. Loh, kenapa? Firman Tuhan katakan suaminya itu sudah tua. Saya nggak mengada-ngada. Firman Tuhan katakan suaminya sudah tua. Jadi ibaratnya, wis gak mungkin lah punya anak. Tapi Elisa bilang apa? Tahun depan hari ini kamu akan menimang seorang anak laki-laki. Dan benar, tahun depan sesuai janji Tuhan, dia itu melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Nah, singkat cerita, anak laki-laki ini sudah besar. Paling enggak umur 7 tahun. Karena apa? Waktu acara panen, bapaknya panen, dia itu ikut ke ladang, ikut ke sawah. Nah, pada saat dia ke ladang, ke sawah itu, dia tiba-tiba itu kepalanya sakit. Kepala sakit, pusing. Dia bilang sama bapaknya, kepalaku sakit, pusing. Bapaknya bilang, suruh bujangnya ngantar dia pulang. Nah, pulang sama mamanya itu digendong, ternyata malah mati. Jadi anak yang dijanji-janjikan setelah punya malah mati. Ya. Jadi perempuan Sunem ini punya iman yang luar biasa. Ya, iman yang luar biasa. Saya juga heran. Iman sebesar biji sesawi ini kalau ada di saya itu alangkah baiknya.
Dia itu nggak bingung, dia bisa bawa anak ini ditaruhkan di kamar atas, di tempatnya biasanya Elisa tidur. Habis itu dia turun, dia bilang sama bujangnya, ayo siapkan semua, saya mau berangkat. Nah, waktu dia mau berangkat, suaminya tanya, loh kamu ngapain mau ke tempat Elisa? Ini kan bukan hari Sabat, dan ini juga bukan permulaan bulan baru. Ya, dari sini kita bisa tahu setiap hari Sabat perempuan Sunem ini pasti ke tempat Elisa, hamba Tuhan. Dan setiap bulan baru dia pasti bawa persembahan, mungkin persepuluhan. Itu dilakukan rutin. Suaminya tanya, loh ini bukan bulan baru, bukan hari Sabat, kamu kok mau menemui Elisa? Tapi dia bilang, enggak, pokoknya aku harus ke sana. Singkat cerita dia ke sana, ketemu, akhirnya mereka berangkat ke rumahnya dia, dan anaknya dihidupkan kembali. Ya, nanti ibu-ibu bisa baca di rumah 2 Raja-Raja 4. Ya, jadi anaknya ini ibaratnya sudah dihidupkan kembali dan tumbuh besar. Apakah sampai di sana? Enggak. Hubungan perempuan Sunem ini dengan Elisa ini tetap berlanjut. Jadi kita juga begitu. Hubungan kita dengan Pastor Samuel itu enggak boleh hanya pas hari Minggu aja. Hari biasa-biasa juga kita tetap harus connect. Ya. Jangan ada makan-makan tok kumpul kayak Pak Randy. Yang diingat makan dulu. Jadi hubungan mereka itu tetap baik. Ya, hubungan mereka tetap baik sampai suatu ketika. Ya. Ini kita lanjut di 2 Raja-Raja pasal 4. Pasal 8. 2 Raja-Raja 8. Jadi nanti Bapak Ibu bisa baca di 2 Raja-Raja 4. Nanti dilanjut langsung ke 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ya, di sini firman Tuhan katakan apa? Judulnya perikop Raja menolong perempuan Sunem. Perempuan Sunem yang sudah ditolong tadi. Jadi singkat cerita, Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkan kembali. Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang, sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Ya. Jadi Elisa berpesan kepada perempuan Sunem ini, kamu pergi dari daerah sini. Karena apa? Di daerah ini akan ada kekeringan selama 7 tahun. Jadi perempuan Sunem ini sekali lagi dia taat dengan apa kata hamba Tuhan. Dia pergi ke daerah Filistin. Pergi dari Filistin sana sama anaknya dan keluarga-keluarganya. Singkat cerita, 7 tahun kekeringan itu berlalu. Dan dia pulang kembali ke kotanya. Tetapi apa yang terjadi? Begitu dia sampai ke kotanya, rumahnya, hartanya, ladangnya, semuanya habis. Ada yang diambil orang, dipakai orang, ditempati orang. Kalau saya mungkin akan ngamuk dan marah. Hamba Tuhan model apa? Suruh saya pergi, pulangnya bukan tambah kaya, tambah melarat. Betul dong? Habis semua. Habis semua. Akhirnya perempuan Sunem ini berusaha melaporkan kejadian itu kepada raja. Waktu dia berangkat menemui raja, kok kebetulan. Ya, kalau orang dunia bilang kebetulan.
Tapi kalau di firman Tuhan kita anak Tuhan, itu bukan kebetulan. Itu waktu yang Tuhan tentukan. Kairos Tuhan. Betul. Ya. Jadi si Gehazi ini bisa datang ke tempatnya raja. Raja bisa ngomong, Gehazi, cerita dong tentang gurumu. Apa yang dia lakukan saya dengar kok. Nabi itu banyak melakukan mujizat. Si Gehazi bilang, oh, dia pernah menghidupkan seorang anak perempuan sulung. Orang itu sudah mati, tapi Gehazi bilang, dia menghidupkan anaknya perempuan sulung ini. Pas dia lagi cerita, perempuan sulung ini sama anaknya masuk. Tuhan itu waktunya tepat. Ya, begitu dia masuk, Gehazi bilang, Raja, inilah orangnya dan inilah anak yang dihidupkannya. Luar biasa. Akhirnya apa? Raja tanya, loh, kamu mau mengadukan apa? Dia berkata, saya ninggalin ladang saya, rumah saya 7 tahun, saya balik sudah dicaplok orang. Respon dari raja, panggil ajudan, suruh orang itu kembalikan semua apa yang menjadi milik perempuan Sundam ini, plus 7 tahun kekeringan itu tidak menghasilkan apa-apa. Tapi raja bilang, plus hasil 7 tahun itu semua dikembalikan kepada dia. Nah ini kan berarti kan bukan buntung, untung. Hasil 7 tahun loh, sudah tahu itu tempatnya kekeringan. Tapi raja bilang, ya siapa yang bisa merubah keputusan raja? Ya raja nggak mau tahu waktu itu kering apa enggak. Yang penting kamu nyaplok 7 tahun, ya kembalikan hasilnya 7 tahun. Jadi jangan pernah takut hubungan dengan Pastor Samuel. Ya, saya selalu membackup Pastor Samuel karena kita sama-sama hamba Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi ini pelayanan perlu diteruskan. Pak Samuel belum gocap ya Pak ya? Sudah. Oh, sudah gocap. Jadi ini kader-kader ini semua harus tetap supaya ini gereja bisa tambah gede. Tambah gede supaya tempat ini ya tambah berkembang. Syukur-syukur untuk sementara mungkin minggu itu bisa 2 kali ibadah lah. 3 poin, setelah itu saya akan selesai. Kesimpulan saya ada 3, setelah itu saya selesai. Tidak banyak-banyak, 10 menit aja bersama. Poin yang pertama, tetaplah hidup dalam kebenaran. Ya, kita sebagai anak Tuhan tetap harus hidup dalam kebenaran agar tidak terombang-ambingkan oleh macam-macam pengajaran palsu. Sama apa yang diajarkan tadi. Diotrephes itu mengajarkan yang palsu, memutarbalikkan fakta. Yang kedua, tetap jaga hati dalam segala sesuatu. Baik dalam pelayanan, tetap jaga hati. Ya, jangan nanti dengar waduh beres suara itu merdu. Aku kok kayak suara burung gagak. Ya. Ya kalau memang suara burung gagak, tolong bung, suaranya dikecilkan dikit. Tapi kan tetap melayani Tuhan. Tuhan lihat hati kok, enggak lihat burung gagaknya. Ya. Yang ketiga, bertolong-tolong dah dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi kita harus tetap saling mendukung, saling menolong. Yang suaranya baik, bagus, ya. Yang hafal lagunya, suara kita banterkan. Mungkin lagu itu baru, saya gak hafal, suara saya pelan. Yang lain tolong supaya dibantu. Saya mengundang para pemain musik, worship leader, semua naik. Yang terakhir.
Takkan pernah sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan berapapun harga yang harus ku bayar, bukan melayani mengasihimu, mengiringmu janjimu dan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani mengasihimu, Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya itu dapat tertanam baik dalam hati kami. Kami boleh lakukan itu dalam setiap langkah kehidupan kami. Mampukan kami untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, memberitakan Injil Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu, berkati dalam kehidupan rumah tangganya, kesehatannya, bahkan usaha pekerjaan, bahkan pelayanannya Tuhan yang akan memberkati. Dimanapun berada Tuhan yang akan selalu menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan. Nyanyikan. Bisa nggak pernah nyanyi Pak? Mari kita nyanyi apa doanya bes ya? Ya, nyanyi dulu. Aku
Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah kami mulai awal sampai akhirnya Tuhan. Saat ini Kau sudah menyertai kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk Bapak Vincent Gunawan sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau sudah pakai urapi dan pelayanannya, berkati dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatannya, rumah tangganya Tuhan berkati. Kalau juga anaknya Kelvin Tuhan Yesus yang melayani Kau berkati. Kau berkati Bapak Randy dan istri dan kedua anaknya Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus, beri kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir pada siang hari ini Tuhan Yesus Kristus. Baik kami tidak sempat hadir, di mana kami berada, Kau berkati kami Tuhan Yesus. Berkati dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, pelayanan rumah tangga kami Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati yang sudah melayani sebagai WL, Jenny, Gabriela Tuhan Yesus. Kau berkati pada pelayanan, berkati dalam studinya Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhan anak menyelesaikan studinya sampai selesai dan hasilnya memuaskan Tuhan Yesus. Berkati dalam pekerjaannya, baik guru Tuhan Yesus berkati dengan kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan, berkati kesehatan Tuhan, sempurnakan kesembuhannya Tuhan Yesus Kristus. Juga untuk yang melayani sebagai singer, untuk Ibu Desi Kau berkati dalam pekerjaan dan pekerjaan kesehatan rumah tangganya bersama Pak Andi Tuhan Yesus berkati. Kau berkati usaha pekerjaannya Tuhan Yesus Kristus. Berkati kedua anaknya Abel dan Lucy dalam sekolah mereka, bikin nikmat kesehatan, menjaga perlindungan Tuhan. Kau berkati Ibu Monika yang melayani sebagai singer. Kau berkati dan berkati pelayanan, berkati usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangga bersama suaminya Pak Edi Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anaknya Fani dan Fanya dalam sekolah mereka, bina kesehatan, menjaga perlindungan. Berkati Fani dalam pekerjaannya, kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan Tuhan Yesus. Kau berkati pemain drum Yesya Lewi dan berkati yang pelayanan sebagai pakai urapi anakmu, bina kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu. Berkati pemain bass Bima Tuhan Yesus. Kau berkati dalam pelayanan, beri kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu. Berkati dalam pekerjaan kesehatan Tuhan Yesus. Kau berkati pemain gitar Jel Lewi Tuhan Yesus. Kau berkati dalam pelayanannya, berkati dalam sekolahnya, beri nikmat kesehatan, menjaga perlindungan-Mu. Berkati pemain piano Iin Tuhan Yesus. Berkati dalam pelayanannya, semen pakai urapi Tuhan Yesus. Berkati dalam sekolahnya dan kuliah, beri nikmat kesehatan, menjaga perlindungan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Berkati para karakter Tuhan Yesus, untuk Ibu Swati dan Ibu Warijem Tuhan berkati dan kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu. Berkati pelayanan, berkati anak mantunya dalam usaha pekerjaan, pelayanan, kesehatan rumah tangga mereka. Berkati semua cucunya dalam sekolah mereka, beri nikmat kesehatan, menjaga perlindungan-Mu. Berkati operator LCD Tuhan Yesus. Berkati Apli yang sudah melayani, berkati dalam pelayanan, berkati dalam kuliah dan pekerjaannya, dalam kuliah berikan nikmat kesehatan, menjaga perlindungan-Mu. Berkati dalam pekerjaannya, kekuatan, kesehatan, menjaga perlindungan-Mu. Berkati operator senior Tuhan Yesus. Berkati saudara Andreas Tuhan Yesus. Kau sudah pakai urapi dan pelayanan, berkati pekerjaan kesehatan, berikan jodoh yang baik Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat mereka yang sakit Tuhan Yesus. Untuk Ibu Esther Wiwin, Kau jamah pulihkan Tuhan Yesus kakinya, biar dia bisa kembali beribadah pada Engkau Tuhan Yesus. Berkati Kabel, cucu dari Ibu Tati Tuhan Yesus, berikan kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu. Sampai satu dari sepeda motor Tuhan Yesus. Berkati Ibu Warijem yang sakit batuk Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan, sembuhkan. Untuk Ibu Ruth Tuhan Yesus, untuk Ibu Ruth Ibu Kalowo Tuhan Yesus, Kau berkati yang sakit perut Tuhan hari ini. Nah Tuhan, Kau jamah Tuhan Yesus. Untuk Bapak Jim Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan matanya Tuhan, ia dapat melihat kembali dengan jelas Tuhan Yesus. Bila tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah mereka satu persatu Tuhan Yesus, menyembuhkan sakit penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus kami Tuhan Kau saudaramu Tuhan Yesus,
Berkati tangan sudah memberikan persembahan, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, baik persembahan kolekte, persembahan Natal, persembahan perpuluhan, persembahan pembangunan dan lain sebagainya. Tuhan berkati kami semua, dan berkati yang sudah memberkati kami dengan amplop Natal. Tuhan Yesus berkati, kembalikan berkat berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, Kau berkati kami, Kau tutup fokus kami dan Kau saudaramu, jauhkan selama marapaya, kecelakaan, cepat penyakit, orang jahat, dan serang gangguan, serang kegelapan, magic, canda, serang balik, panas, selapan, jauhkan kami dalam wabah corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit matikan, roh maut, Kau jauhkan kami. Dan Tuhan, Kau curahkan berkat, berkat uang, makanan, berkat kesehatan, berkat damai, salah menjaga perlindungan Tuhan Yesus. Mari kita menerima berkat Tuhan. Nah, berkat adalah apa? Kasih dari Tuhan Yesus Kristus, tentang penyertaan Roh Kudus menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini